Jadi di sini saya akan menceritakan satu kisah pengalaman saya yang berjalan-jalan ke pantai selatan dan diganggu oleh penunggu pantai selatan. Jadi singkat cerita, saya pun mulai berangkat bersama dengan 3 orang teman saya menuju salah satu tempat yang ada di Sukabumi, yaitu pantai selatan. Sekitar jam 9 malam, saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu Gilang, Bokir, dan Gugun, dengan mengendarai 2 motor dan saling berboncengan, kami pun bergegas berangkat dari rumah. Dan kami pun sempat berhenti sejenak untuk membeli bahan bakar. Kemudian setelah mengisi bahan bakar dan kendaraan kami pun sudah terisi bahan bakarnya, lalu kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam, kami sudah sampai di salah satu tempat yang ada di Sukabumi, yaitu namanya Jalan Cikidang. Karena tempat kami dengan Sukabumi itu tidak terlalu jauh, kami itu dari Bogor dan pantai selatan itu berada di Sukabumi. Jadi di jam setengah 12 malam kami sudah sampai di daerah Sukabumi, yaitu Jalan Cikidang. Nah, Jalan Cikidang ini adalah jalan yang berada di tengah-tengah hutan, dengan jalan yang menanjak, menurun, menikung seperti gunung. Karena waktu itu sudah jam 12 malam, setengah 12 malam, jalan ini sangat sepi dan tidak ada satu pengendara pun yang lewat. Tiba-tiba di tengah perjalanan Cikidang, kami bertemu dengan 2 monyet yang bermain di tengah jalan. Dengan perasaan panik melihat monyet di depan, walaupun kami membawa motor, itu kami masih ada perasaan was-was. Dan mau tidak mau kami pun harus melewati 2 monyet itu. Dengan keadaan yang tegang, saya yang bawa motor mengusir monyet itu dari atas motor. Hus, hus, hus. Tapi apa yang terjadi? Bukannya malah pergi, tetapi monyet itu malah mengejar kita. Dan walhasil monyet itu mendekati kami. Dan karena posisi saya yang membawa motor, saya pun langsung tancap gas ngebut lebih cepat. Saking cepatnya, karena panik, saya hampir terprosok ke jurang. Karena jalanan Cikidang itu kan naik turun, ada jurang juga. Dan si Gilang yang saya bonceng itu ketakutan. Dia bilang, "Awas jurang!" dengan ekspresi yang panik. Dan alhamdulillahnya kami berdua pun selamat dari jurang itu. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan ke pantai selatan. Setelah beberapa lama, singkat cerita, kami pun sampai ke pantai tersebut yang bernama Pantai Pelabuhan Ratu. Sekitar jam setengah 2 malam, kami pun masuk ke area pantai dan kami pun langsung bergegas memarkirkan kendaraan kami di pinggir pantai. Pada saat itu, suasana pantai sangat sepi. Hanya ada kita berempat. Dan kami pun mulai mendirikan tenda untuk beristirahat. Di saat kami sedang mendirikan tenda, posisinya tuh kami sangat kelelahan. Tiba-tiba, di saat kami mendirikan tenda, salah satu teman yang bernama Gugun mual dan muntah-muntah seperti masuk angin. Dan kami pun menghampiri Gugun. Kemudian menanya atau bertanya kepada Gugun, Gun, lu kenapa Gun?" Tapi apa yang terjadi? Si Gugun malah menangis.
Dan anehnya, suara nangisnya itu malah seperti suara perempuan. Dan saya pun berkata, wah udah gak beres nih. Benar saja, ternyata Gugun kesurupan penunggu hantu pantai selatan. Di situ kami bertiga mulai tegang melihat ekspresi Gugun yang menangis, mengerang. Tidak lama kemudian si Gugun yang tadinya menangis mulai melotot ke kami bertiga. Dan si Gugun pun ketawa. Yang tadinya suara nangisnya suara perempuan, tiba-tiba suara ketawa itu besar. Kalian semua harus mati, bilang kayak gitu si penunggunya. Dengan rasa panik, kami bertiga pun sama-sama membaca doa, beristighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sambil Gugun kami pegangin. Karena perasaan panik dan khawatir, kami bingung mau minta tolong ke siapa. Tapi si Gugun terus berteriak, kamu harus mati, kamu harus mati, kamu harus mati. Di situ gue juga bingung, kenapa dia bilang kayak gitu. Kenapa dia bilang harus mati, harus mati, harus mati. Padahal gue di situ baru sampai. Ternyata setelah beberapa saat kemudian, alhamdulillahnya tuh kami melihat ada seseorang datang dengan bawa senter. Ternyata itu adalah penunggu pantainya. Kita minta tolonglah ke penunggu pantai itu. Pak, tolong pak, teman saya pak, kan? Saya bilang kayak gitu. Nah, si penunggu pantai itu datang kan? Ada apa? Ini pak, teman saya pak, teriak-teriak, kayaknya sih kesurupan. Nah, si penunggu pantai itu langsung menghampiri dan mulai menangani si Gugun itu. Setelah beberapa saat kemudian, si Gugun yang tadinya teriak, kamu harus mati, kamu harus mati, kamu harus mati. Gak lama kemudian dibaca-bacain doa, dan gua gak tahu doanya itu doa apa. Dan si Gugun pun langsung pingsan, dan gak lama langsung sadar. Jadi mungkin cukup sekian video dari cerita dari gua. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.